jejak ya Khilafah Abbasiyah yang ada di Nusantara. Ya kita mulai saja pertemuan dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melacak jejak Abbasiyah di Nusantara ya. Berbicara berkenaan dengan Khilafah Bani Abbasiyah, maka kita akan mengetahui bahwa Khilafah Bani Abbasiyah ini merupakan adidaya dunia Islam pada abad ke-18 ya, pada abad ke-8 miladiyah ya, dan juga merupakan negara dengan peradaban termegah pada masanya. Ibu kota Baghdad yang ada di wilayah Mesopotamia Irak itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan teknologi ya, sekaligus juga merupakan pusat perniagaan dan mode terkemuka di dunia ya semenjak tahun 750 miladiyah atau awal mula Khilafah Bani Abbasiyah itu kemudian dideklarasikan begitu ya. Dan kita mengetahui bahwasanya keberadaan Khilafah Bani Abbasiyah itu merupakan ya sesuatu yang diposisikan oleh para penulis sejarah itu sebagai pusat peradaban the high science and technology begitu, yang merupakan pusat di antara ya peradaban ya sains dan teknologi paling berjaya, paling megah, paling tinggi ya, paling ada di puncaknya begitu. Dan ini bermula semenjak tahun 750 miladiyah hingga tahun 1258, kemudian dilanjutkan di kota Kairo ya semenjak tahun 1261 hingga tahun 1517. Dan kita mengetahui bahwasanya ya kehalifan Islam Bani Abbasiyah itu dari mulai kota Baghdad dan kota Kairo ya dan wilayahnya ya kita lihat ya dalam catatan sejarah itu ya minal Ifriqi ilal Syamatirah, yang kemudian bermakna dari ya pantai utara Afrika hingga ke Kepulauan Sumatera begitu. Nah ini kita bisa telah lebih lanjut kalau kita perhatikannya peta dunia ya yang kemudian diposisikan sebagai negara Khilafah Bani Abbasiyah itu membentang dari wilayah ya yang kemudian diketahui sebagai wilayah pantai utara Afrika ya. Di situ ada kuasa Aghlabiyah yang kemudian menyatakan banyak taatnya kepada kehalifan Islam Bani Abbasiyah yang ada di kota Baghdad, kemudian membentang terus sampai ke wilayah yang kita ketahui sebagai wilayah Khorasan dan Samarkand. Wilayah kemudian kita ketahui sebagai wilayah Turkestan Barat, yaitu wilayah Uzbekistan hari ini. Kemudian juga ternyata ada delegasi-delegasi dakwah dan juga ada pembukaan wilayah yang kemudian meliputi wilayah Syamatirah semenjak wilayah Nangro Aceh Darussalam itu kemudian terbuka dengan amaliyah dakwah Islam dari mulai ya Jempa, kemudian Perlak hingga Samudra Pasai begitu. Termasuk juga bahkan ya amaliyah dakwahnya pun sampai ke wilayah yang kemudian dikenal sebagai Biladil Jawi atau Nusantara pada umumnya, khususnya berkenaan dengan keberadaan Pulau Jawa atau Jawa Dwipa. Nah kita akan lebih lanjut ya bahasnya. Berikutnya kita coba telah berkenaan dengan ya kemunculan dari Khilafah Bani Abbasiyah ini bermula semenjak tahun 750 miladiyah ketika Abul Abbas Al-Sofa itu kemudian mendeklarasikan atau memproklamasikan kuasa kehalifan Islam pasca jatuhnya Khilafah Bani Umayyah di kota Damaskus Suriah. Maka Abul Abbas Al-Sofa dan juga adiknya, saudaranya itu Abu Ja'far Al-Mansur dan juga panglima perangnya Abu Muslim Al-Khurasani ya itu kemudian declare ya berkuasanya Khilafah Bani Abbasiyah yang nasabnya nyambung kepada sosok yang disebut sebagai Ibnu Abbas atau sosok yang disebut sebagai Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan keluarga dari Bani Hashim Bani Abdul Muthalib, kabilahnya Rasulullah SAW gitu ya. Dan semenjak tahun 750 ya keberadaan Khilafah Bani Abbasiyah itu dipusakai oleh pendirinya yaitu Abul Abbas As-Sofa. Berikutnya, 5 tahun berikutnya, ya kekuasaan dilanjutkan oleh adiknya yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Dan berikutnya, ini putra-putra dari keluarga Bani Abbas berikutnya kemudian tampil mengemuka itu sebagai khalifah. Di antaranya pada tahun 775 hingga tahun 785 miladiyah selama kurang lebih 10 tahun, khalifah yang ketiga itu kita kenal sebagai Khalifah Al-Mahdi. Dan berikutnya dilanjutkan oleh saudaranya yang kemudian bertahta hanya sekira 1 tahun saja, yaitu
sosok Khalifah Al-Hadi 785 hingga tahun 786. Berikutnya tampillah ke muka ya sosok yang kemudian dikenal sebagai putra Al-Mahdi, yaitu sosok Khalifah Harun Ar-Rasyid ya, yang bertahta semenjak tahun 786 Miladiah. Dan di era kepemimpinan Harun Ar-Rasyid lah yang kemudian tercatat bahwa kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah itu ada di puncak kemegahannya. Bahkan dalam kedudukannya sedemikian, Harun Ar-Rasyid itu diposisikan sebagai amir para khalifah Bani Abbasiyah, pemimpin di antara para khalifah Bani Abbasiyah, karena kedudukannya yang sedemikian istimewa, tahta kuasanya yang sedemikian megah, dan puncak dari kejayaan khilafah Bani Abbasiyah itu ada dalam rengkuhan kekuasaan Khalifah Harun Ar-Rasyid yang merupakan khalifah kelima ya di antara para khalifah Bani Abbasiyah, dan kekuasaannya itu ya berakhir pada tahun 809 atau kurang lebih ya 23 tahun kekuasaan Khalifah Harun Ar-Rasyid, dilanjutkan oleh putranya yang kemudian dikenal sebagai Khalifah Al-Amin dan berkuasa selama kurang lebih 4 tahun setelah dilanjutkan oleh adiknya yang berkuasa semenjak tahun 813 hingga tahun 833 Miladiah, kurang lebih 20 tahun kekuasaan Khalifah Al-Ma'mun, dan kemudian dilanjutkan oleh adik bungsunya, putra ke-8 dari Harun Ar-Rasyid yang kita kenal sebagai Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Dan disinilah kemudian ya Khalifah Bani Abbasiyah yang ke-8 yang berkuasa sekira tahun 833 hingga sekira tahun 800 ya 46 atau 848, beliau itu kemudian ya dikenal sebagai khalifah ya yang kemudian membebaskan wilayah Amuriyah ya, wilayah perbatasan antara wilayah Mesopotamia, Irak, kemudian juga wilayah yang ada di wilayah Tenggara Turki ya, yang pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang Romawi Bizantium dalam perang Amuriyah demi untuk ya membebaskan sekaligus juga ya memuliakan kehormatan seorang wanita mukminah yang dilecehkan oleh para perwira Romawi ya. Di situ kemudian kita mengetahui bahwa bahkan ya penguasa Romawi Bizantium itu dipaksa oleh Al-Mu'tasim Billah itu untuk mengeluarkan upeti tahunan, melanjutkan upeti tahunan yang pernah diberikan kepada bapaknya Harun Ar-Rasyid dan juga kakeknya yaitu Khalifah Al-Mahdi begitu ya pada era-era sebelumnya. Berikutnya kemudian juga kita mengetahui bahwasanya mulai ada hubungan di era kepemimpinan Khalifah Bani Abbasiyah begitu ya semenjak ya keberadaan ya kota pelabuhan Biren yang semenjak tahun 770 Miladiah itu sudah dimasuki ya oleh amaliyah dakwah yang ditunaikan oleh para duta ya, para pengemban dakwah, para waliullah yang kemudian berasal dari kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah dengan keberadaan kota pelabuhan Biren, kota pelabuhan yang dikuasai oleh kekuasaan Jempa atau Lok Jempa yang ada di wilayah Nangro Aceh Darussalam bagian utara agak ke timur begitu. Di dalam kitab Ikhtisar Raja Jempa karya Ibrahim Abduh disebutkan bahwa wilayah Jempa ini merupakan kerajaan pada abad ke-8 Miladiah yang berlokasi di wilayah perbukitan mulai perbatasan Sungai Pedada hingga pantai Krueng Pesangan begitu. Dan dalam konteks ini kemudian diketahui bahwa istana Raja Jempa di Blang Stepeng yang kemudian juga dikenal sebagai Cot Cibrek Pintu Ubud begitu ya, adalah merupakan kota bandar pelabuhan besar yang ada di Kuala Jempa. Dan dalam konteks ini kemudian kita mengetahui bahwasanya bagaimana upaya islamisasi yang kemudian terjadi di wilayah Nangro Aceh Darussalam dengan keberadaan kerajaan Jempa yang dimaksud yang berkuasa semenjak tahun 770 hingga tahun 840 Miladiah atau pertengahan ataupun menjelang akhir abad ke-8 dan kemudian pertengahan abad ke-9 begitu. Dan kita mengetahui dari Kuala Jempa ya sampai Blang Stepeng tadi ada alur besar yang biasa dilalui oleh berbagai kapal dari luar Aceh. Alur itu yang kemudian membelah Cot Bada langsung ke Cot Abe Kusong atau ke pintu Rayuk yang mananya adalah pintu besar, dan melalui jalur itulah kemudian
melalui jalur pintu besar itulah kemudian Islam tiba di Jempa, Aceh Darussalam. Dan pada waktu itu kemudian kita mengetahui bagaimana bentuk islamisasi Jempa yang itu dilakukan oleh orang-orang dari Bani Abbasiyah, yang kemudian di situ ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Abdullah Al-Hind yang pada tahun 770 itu menikahi sosok yang kemudian dikenal sebagai Ratna Kemala. Ya, jadi pernikahannya memang beberapa waktu sebelum tahun 770. Namun sosok Abdullah Al-Hind tadi dipusakai sebagai penguasa di wilayah Laut Jempa itu semenjak tahun 770 Miladiah. Dan dari pernikahan antara sosok Abdullah Al-Hind dengan Ratna Kemala itu lahirlah sosok yang kemudian dikenal sebagai Nyi Mayang Seledang. Dan Nyi Mayang Seledang itu kemudian dikisahkan di dalam Ikhtisar Raja-Raja Jempa itu dinikahi pada tahun 777 oleh Tahrian Shah Salman ya dari Persia ya. Dan ini Nyi Mayang Seledang itu merupakan ya anak perempuan dari Abdullah Al-Hind dan Ratna Kemala tadi yang menikah beberapa waktu sebelumnya, dan kemudian pada tahun 770 itu beliau dimahkotai sebagai Raja ya Jempa. Dan sosok yang kemudian disebutkan sebagai Abdullah Al-Hind itu bukan berasal dari wilayah Hindia Barat atau wilayah India hari ini, tapi adalah wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Khorasan atau juga wilayah yang ada di bagian utara wilayah Persia, dekat dengan wilayah Samarkand, dekat dengan Asia Utara, Asia Tengah begitu. Nah, jadi sosok Abdullah Al-Hind tadi adalah wilayah sosok yang kemudian dikenal sebagai Abdullah Al-Hind tadi adalah seorang duta yang kemudian berasal dari kekuasaan Khilafah Bani Abbasiyah. Ini awal mula berkenaan dengan hubungan ataupun relasi antara wilayah Nusantara Indonesia khususnya Nangro Aceh Darussalam, wabil khusus kuasa Jempa di wilayah Aceh tadi dengan pusat kuasa Islam yang ada di wilayah Khilafah Bani Abbasiyah, khususnya yang ada di ibu kota Baghdad begitu. Nah, berikutnya kemudian juga kita mengetahui ya bahwasanya ya setelah kuasa Jempa itu mulai meredup, maka kemudian disublimasi oleh kuasa Islam berikutnya yang ada di wilayah Nangro Aceh Darussalam yang kemudian dikenal sebagai kuasa Islam Perlak begitu ya. Para pewaris dari Jempa tadi begitu ya, ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Syahri Tanwi yang melanjutkan kuasa dari Kerajaan Jempa. Kemudian ada Syahri Poli yang berkuasa di wilayah Pidi, dan Syahri Nui yang kemudian ya membangun ya wilayah Perlak. Kemudian juga ada Syahri Duli yang kemudian ada di Indrapura ya, dan juga ada Mahlum Tansuri yang kesemua ini ya anak keturunan ya para pewaris Jempa tadi membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai suku Imumput ya, suku-suku awal yang kemudian mewarisi ya kuasa-kuasa Islam yang ada di wilayah Nangro Aceh Darussalam begitu ya. Dan berikutnya pada tahun 840 Miladiah, Syahri Nui yang kemudian ya diposisikan sebagai penguasa Perlak itu kemudian menyerahkan kuasa Perlak itu kepada keponakannya ya, kepada anak saudaranya. Dan kemudian kita mengetahui juga bahwasanya keberadaan Kesultanan Perlak yang kemudian dipusakai semenjak tahun 840 hingga tahun 1292 kurang lebih selama ya 400 ya 52 tahun kekuasaan Perlak yang dimaksud, membentang dari wilayah Lamuri di pantai utara Nangro Aceh Darussalam sampai wilayah Perlak dan bahkan berbatasan dengan wilayah Sumatera Utara hari ini. Nah, wilayah yang kemudian berwarna hijau itu adalah wilayah Kesultanan Perlak tadi yang dimaksud. Dan kita mengetahui semenjak tahun 840 Miladiah bertepatan dengan tanggal 1 Muharram tahun 225 Hijriah, Kerajaan Jempa itu kemudian dipersatukan dengan Perlak oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai anak keturunan Rasulullah SAW Bani Hashim Bani Abdul Muthalib, yaitu sosok yang disebut sebagai Syahid Maulana Abdul Aziz bin Syahid Ali Al-Muqtabar bin Muhammad Dibai bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang merupakan suami dari Siti Fatimah Zahra binti
Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manat al-Quraisy. Nah ini kalau kita perhatikan lebih lanjut, ini berkenaan dengan keberadaan dari kerajaan Jempa yang kemudian dipersatukan oleh Perilak di masa kepemimpinan dari Syed Maulana Abdul Aziz Shah, begitu. Berikutnya ya, bagaimana kemudian kuasa Perilak itu kemudian dipusakai berikutnya oleh kerajaan Islam berikutnya yang kemudian dikenal sebagai Samudra Pasai. Nah, kejayaan Perilak itu kemudian mengemuka semenjak sultannya yang ke-17, yaitu Sultan Mahdum Alaiddin Malik Muhammad Amin yang kedua, berkuasa semenjak tahun 1230 hingga tahun 1267, kurang lebih 37 tahun. Pada waktu itu Sultan ke-17 Mahdum Alaiddin Malik Muhammad Amin yang kedua tadi menikahkan putrinya yang kemudian dikenal sebagai Putri Ganggang Sari, itu dengan sosok yang dikenal sebagai Raja Merah Silu. Raja Merah Silu itu yang kemudian kita ketahui sebagai penguasa Samudra Pasai yang pertama dengan gelar Sultan Malikus Soleh. Berikutnya, Sultan ke-18 dari Perilak, yaitu Sultan Mahdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan berdaulat, yang berkuasa sekira tahun 1267 hingga tahun 1292, ya kurang lebih sekira 25 tahun kekuasaannya, itu menyerahkan tahta kuasa Perilak itu kepada keponakannya, yaitu Sultan Malikul Zahir yang pertama, yang merupakan Sultan kedua dari Samudra Pasai, putra langsung dari Merah Silu yang menikahi ya Putri Ganggang Sari binti Mahdum Alaiddin Malik Muhammad Amin yang kedua, yang merupakan menantu dari Kesultanan Perak, begitu ya. Maka tidak heran kalau kemudian ya putra dari pernikahan antara ya putri dari penguasa Perilak dengan penguasa Samudra Pasai, maka dia inilah yang kemudian mewarisi tahta kuasa dari dua kerajaan yang dimaksud. Maka Sultan Malik Al-Zahir semenjak kekuasaannya pada tahun 1292 ya, dan juga akhirnya menggantikan kedudukan bapaknya Raja Merah Silu Sultan Malikus Soleh pada tahun 1297, maka mewarisi dua tahta kuasa Perilak dan Samudra Pasai sekaligus. Dan kita mengetahui bagaimana keberadaan Samudra Pasai yang terkoneksi langsung dengan kehalifan Islam Bani Abbasiyah. Pada tahun 1261-1262, penguasa dari kekuasaan Mamlukiyah yang ada di Kairo, yang kemudian dikenal sebagai Malik Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari, itu dikisahkan di dalam kitab Sulalatus Salatin karya Tunku Tun Sri Lanang, salah seorang sejarawan dari Melayu, menyatakan bahwa penguasa Mamlukiyah di kota Kairo itu mengutus Laksamana Lut Najibuddin Al-Kamil membawa misi untuk penguatan terkait dengan keberadaan Kesultanan Mamlukiyah di kota Kairo, yang juga sudah mengangkat ya keluarga Bani Abbasiyah yang kemudian kita ketahui namanya adalah sosok Al-Mustansir Billah, itu dengan baiat iniqad, pengangkatan ya keluarga Bani Abbasiyah tadi sebagai khalifah kaum muslim. Karena kita mengetahui ya beberapa tahun sebelumnya, sekira 3,5 tahun sebelumnya, pada tahun 1258 semenjak tanggal 19 Januari hingga awal bulan Februari, kota Baghdad itu porak-poranda oleh serangan dari orang-orang Tartar Mongol di bawah komando dari Hulaigukan bin Tulikan bin Temujin Genghis Khan. Dan kita mengetahui bahwa Khalifah Bani Abbasiyah yang ada di kota Baghdad pada waktu itu, yaitu Khalifah Al-Mustasim Billah, itu kemudian dieksekusi, bahkan keluarganya pun itu kemudian dibantai satu demi satu. Maka keluarga Bani Abbasiyah yang masih ada di kota Baghdad, yang ada di sekeliling kota Baghdad, yang ada di wilayah Khilafah Bani Abbasiyah yang masih bisa terselamatkan, mereka berdiaspora melarikan diri ke berbagai negeri. Ada yang kemudian memasuki wilayah Syam, ada yang memasuki wilayah Hijaz, ada yang memasuki wilayah Najd, ada juga yang kemudian bermigrasi sampai ke wilayah Hindia, dan ada juga yang mengarungi samudra hingga ke wilayah yang kemudian dikenal sebagai
Samudra Pasai. Di antara mereka ada juga yang kemudian ya melindungkan diri kepada penguasa Mamlukiyah yang semenjak tahun 1260, 2 tahun setelah hancurnya Khilafah Bani Abbasiyah di kota Baghdad, itu kemudian penguasa Mamlukiyah yang kemudian diketahui sebagai Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz dan panglima perangnya yaitu ya Amirul Jihad Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari mengalahkan pasukan Tartar Mongol dalam perang Ain Jalut. Bahkan kemudian panglima perang Tartar Mongol yang namanya adalah Kitbukan Noyan itu berhasil dieksekusi oleh ya Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari. Maka dari situ kemudian ya penerus berikutnya dari Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz itu panglima perangnya sendiri yaitu Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari, dan pada waktu itu beliau mengangkat ya keluarga dari Bani Abbas yang kemudian melarikan diri ke kota Kairo yang namanya adalah Al-Mustansir Billah, itu kemudian diangkat menjadi khalifah kaum muslim yang dilindungi oleh ya orang-orang Mamluk ya yang berpusat di kota Kairo. Maka semenjak tahun 1261-1262 maka sudah berdiri kembali khilafah Islam Bani Abbasiyah di kota Kairo yang kemudian dipusakai dengan Bai'at in-Iqad yang disampaikan oleh Malik Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari. Dan kalau dalam konteks itu kemudian ya Malik Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari telah mengambil resiko yang sangat dahsyat, resiko yang sangat besar, karena pada saat yang sama dia harus menghadapi kekuatan orang-orang Tartar Mongol yang memburu keluarga Bani Abbasiyah ke berbagai banyak negeri, bahkan berencana untuk menguasai wilayah Syam sekaligus juga membalaskan sakit hati dari pasukan ya Kitbukan Noyan yang diporak-porandakan sekira 2 tahun sebelumnya pada tahun 1260 dalam perang Ain Jalut. Makanya kemudian kita mengetahui bahwa Sultan Mamlukiyah yang melindungi Khalifah Al-Mustansir Billah Al-Abbasi di kota Kairo itu kemudian menjalin ya aliansi militer dengan para penguasa muslim lainnya yang ada di Timur Tengah untuk menghadapi serangan Tartar Mongol yang memburu ya keluarga Khalifah Bani Abbasiyah, sekaligus juga mengancam keberadaan khilafah Bani Abbasiyah dan juga Kesultanan Mamlukiyah yang juga menjadi pelindung wilayah yang ada di Timur Tengah khususnya wilayah Syam dan Jazirah Arabia. Maka pada waktu itu dikisahkan bahwasanya Sultan ya atau Al-Malik Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari tadi menjalin aliansi militer itu dengan keluarga dari Kesultanan Turki Seljuk yang ada di wilayah Konya. Namanya adalah Sultan Alauddin Qayqubad. Kemudian juga menjalin aliansi militer juga dengan adipati ataupun sosok beylik yang ada di wilayah Togut. Namanya adalah Ertugrul Bey bin Sulaiman Shah Kutal Misoglu. Selain itu juga menjalin aliansi militer dengan penguasa Kipchak, penguasa yang ada di wilayah Crimea, orang-orang Tartar Mongol yang telah memeluk Islam. Namanya adalah Emir Berke Khan bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan, sepupu langsung dari ya Kaisar Hulagu Khan bin Tuli Khan bin Temujin Genghis Khan. Dan selain itu kemudian juga ya sosok Al-Malik Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari yang kemudian menjadi pelindung Khalifah Bani Abbasiyah di kota Kairo yaitu Al-Mustansir Billah itu kemudian menghadapi tantangan yang berasal dari wilayah barat karena pasukan salib dari Perancis dan juga Inggris dan juga Eropa pada umumnya juga berencana untuk merebut kembali wilayah Baitul Maqdis Yerusalem Palestina. Ya kan dari kita mengetahui bahwa wilayah Palestina, wilayah Syam itu ada dalam perlindungan, pengamanan, penjagaan dari kekuasaan Mamlukiyah. Jadi pada waktu itu ya panglima perang jenderal militer sekaligus juga Sultan Mamlukiyah yaitu Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari tadi menghadapi resiko yang sangat dahsyat setelah beliau menyatakan bai'at in-Iqad kepada Khalifah Al-Mustansir Billah, menghadapi kekuatan dari bagian timur orang-orang Tartar Mongol dan menghadapi kekuatan dari arah barat yaitu pasukan salib dari Eropa. Maka dari situ kemudian selain menjalin aliansi militer dengan ya Alauddin Qayqubad, dengan Ertugrul Bey bin Sulaiman Kutal Misoglu dan juga ya Berke Khan bin Jochi Khan bin ya Temujin Genghis Khan, beliau juga kemudian mengutus Najimuddin Al-Kamil untuk membawa misi terkait dengan
bantuan militer dari negeri-negeri Muslim wilayah timur, sekaligus juga suplai berkenaan dengan keberadaan niaga dan ketahanan pangan bagi para kesatria Muslim untuk mempertahankan wilayah Yerusalem Palestina dari upaya perebutan paksa yang dilakukan oleh pasukan salib dari Eropa dan upaya yang kemudian dilakukan oleh orang Tartar Mongol yang kemudian menyerang dari wilayah timur. Maka dari situ kemudian diantaranya jenderal ataupun panglima perang ataupun malik atau penguasa Islam Kesultanan Mamlukiyah yang melindungi Khalifah Bani Abbasiyah Al-Mustansir Billah di kota Kairo itu kemudian mengutus Laksamana Najmuddin Al-Kamil untuk berlayar menuju kota pelabuhan Cambay atau Cambayat yang ada di Hindia bagian barat dan juga melangsungkan perjalanan hingga sampai ke Kesultanan atau Kerajaan Samudra Paste di kota pelabuhan Loksumawe. Makanya kemudian kita mengetahui bahwa pada tahun 1267 Raja Murahsilu ketika kemudian bertakhta sebagai sultan di kerajaan Kesultanan Samurapaste, sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Sulalatus Salatin karya Tunku Tun Sri Lanang, disebutkan bahwa beliau dipusakai sebagai sultan itu oleh Laksamana Najmuddin Al-Kamil yang mewakili Sultan Al-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukrari dan Khalifah Al-Mustansir Billah. Maka saat itu kemudian kita mengetahui Raja Murahsilu penguasa pertama Samurapaste dipusakai dengan gelar Sultan Malikus Toleh. Dan sejak itu pula disebutkan bahwa Samurapaste menjadi bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Mamlukiyah dan juga Kekhalifan Islam Bani Abbasiyah di kota Kairo. Dengan adanya banyak taat dari Murahsilu Malikus Toleh kepada Khalifah Al-Mustansir Billah. Dan kita bisa menyaksikan tampilan gambar di sini wilayah kekuasaan Samurapaste itu yang berwarna hijau tua. Sedangkan hijau mudanya itulah wilayah pengaruh dari kekuasaan Samudra Paste begitu. Dan sultan yang keempat yaitu Sultan Al-Malik Al-Zahir yang kedua yang berkuasa sekira tahun 1332 hingga tahun 1349, kurang lebih 17 tahun kekuasaannya. Ketika itu sultan yang keempat Malik Al-Zahir itu dikunjungi oleh Imam Muhammad bin Battuta. Karena pada waktu itu Imam Muhammad bin Battuta sedang mengemban misi perdamaian yang kemudian diperintahkan oleh Sultan Muhammad bin Tughluq Timurkan, salah seorang di antara penguasa yang ada di wilayah Old Delhi, India, yang pada waktu itu mengutus Imam Muhammad bin Battuta itu untuk membalas kunjungan misi perdamaian yang dilangsungkan oleh penguasa dinasti Ming dari Tiongkok, Cina. Makanya kemudian Imam Ibnu Battuta diperintahkan untuk membawa misi kunjungan balasan yang diperintahkan oleh Sultan Muhammad bin Tughluq Timurkan, penguasa Old Delhi yang ada di Hindia. Nah, dari Hindia kalau kita perhatikan lebih lanjut, dari kota pelabuhan Gujarat kemudian melingkar menuju wilayah India Selatan, di wilayah pantai baratnya itu berlabuh di kota pelabuhan Goa. Nah, berikutnya kemudian memutar ke wilayah Selat Ceylon yang ada di Sri Lanka dan juga Maladewa, kemudian memutar ke arah timur untuk berlabuh di kota pelabuhan Malabar, atau kemudian berlabuh di kota pelabuhan yang kemudian dikenal sebagai Bengali di wilayah Bangladesh, atau kemudian memutar agak ke utara menuju kota pelabuhan yang dikenal sebagai wilayah Arakan, kota pelabuhannya orang-orang Rohingya, orang-orang etnik Bengali yang ada di wilayah Burma atau Myanmar hari ini. Yang etnik ini kemudian diburu oleh etnik Indochina, orang-orang Burma yang kemudian tidak suka keberadaan etnik Bengali yang ada di kota pelabuhan Arakan tadi. Berikutnya kemudian kota pelabuhan yang disinggahi oleh Imam Ibnu Battuta itu wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Patani di wilayah Muang Thai Selatan, sebelum kemudian memasuki wilayah perairan Selat Malaka. Dan kalau kemudian memasuki Selat Malaka, besar kemungkinan itu akan kemudian berlabuh di kota pelabuhan Biren atau kota pelabuhan Loksumawe, wilayah kekuasaan dari Samudra Paste di era kepemimpinan sultannya yang keempat yaitu Malik Az-Zahir yang kedua. Dan di situ dikisahkan dalam kitab Risalah Ar-Rihlah karya dari Muhammad bin Battuta sendiri bahwa Imam Muhammad bin Battuta
itu kemudian bermukim di wilayah Samurapasa itu sekira kurang lebih 2 pekan. Dan di situ juga menuliskan kitab yang kemudian dikenal sebagai Kanzul Ulum dan juga kitab Tuhfatul Nador begitu. Yang salah satunya kemudian memberitakan kepada masyarakat dunia Islam terkait dengan keberadaan Samurapasa, kemudian juga kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Biladil Jawi atau wilayah Syamatira ataupun Nusantara pada umumnya. Namun kemudian beliau memberikan penjelasan terkait dengan keberadaan dari etnik Jawi yang merupakan mayoritas penduduk bermukim yang ada di Nusantara yang belum diislamkan secara sempurna. Karena masih banyak orang-orang yang kemudian belum memeluk Islam, bahkan kemudian belum ada identitas politik Islam dalam bentuk kerajaan atau kesultanan Islam yang ada di Pulau Jawa pada abad 14 tadi. Maka kemudian dibutuhkan islamisasi yang serius untuk segera mengislamkan Pulau Jawa. Maka Sultan keempat yang kemudian disinggahi oleh Imam Ibnu Battutoh tadi segera menindaklanjuti apa yang merupakan himbauan dari Imam Ibnu Battutoh tadi, yaitu dengan mengirimkan duta dakwahnya yang kemudian dikenal oleh masyarakat Jawa, masyarakat Sunda sebagai wali sepuh. Ya, 2 orang duta dakwah yang kemudian dikenal sebagai Maulana Ahmad Jamaluddin Husain Al-Akbar. Orang Jawa, orang Sunda mengenalnya sebagai Syekh Jumadil Kubro. Kemudian yang kedua adalah sahabatnya, koleganya kemudian dikenal sebagai Maulana Muhammad Al-Bakir. Nah, beliau itu kemudian dikenal sebagai Syekh Subakir. Mereka berbagi peran berdakwah ke kalangan elit politik di Keraton Trowulan di era Bret Tribuana Tunggadewi dan juga putra mahkotanya Dia Hayam Wuruk. Kemudian juga berdakwah di lereng Gunung Merapi. Ya, itu berbagi tugas antara 2 orang wali sepuh tadi yang diinisiasi semenjak Sultan Malik Al-Zahir yang kedua. Berikutnya kemudian di era kepemimpinan Sultan Samurapasa yang keempat yang kemudian dikenal sebagai Sultan Zainal Abidin pertama atau juga dikenal sebagai Zainal Abidin Bahiansah Ra'u Babdar, ya itu kemudian beliau bahkan aktif berdakwah hingga kemudian menghantarkan sosok yang kemudian dikenal sebagai Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dan juga adiknya Maulana Ishaq Asmarkon, orang Sunda orang Jawa mengenai sebagai Syekh Ishaq Asmarkondi, untuk berdakwah di Pulau Jawa. Makanya kemudian kalau di antara ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan ahwat ya majelis ya ngaji subuh TV yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala pernah menonton film Jejak Khilafah di Nusantara sesi yang pertama, maka kita mengenal sosok Sultan kelima Samurapasa tadi, Zainal Abidin Bahiansah Ra'u Babdar. Ra'u Babdar itu kemudian dikenal sebagai penunggang samudra karena beliau itu aktif juga mengelilingi wilayah Nusantara dengan apa? Dengan ya mengarungi perairan, mengarungi samudra untuk aktif ikut berdakwah. Sampai kemudian juga menghantarkan ya Maulana Malik Ibrahim dan juga ya Maulana Ishaq Asmarkon untuk kemudian berdakwah di pusat kuasa ya orang-orang Syiwobudo yang ada di Keraton Trowulan di Jawa Timur, Mojokerto, kuasa Mojopahit. Dan kemudian kita mengetahui semenjak tahun 1402 1413 itu kemudian kita mengetahui ada kebangkitan kedua pemerintahan Kesultanan Utsmani yang ada di wilayah Anatolia dan Rumelia, yaitu pada masa kepemimpinan sultannya yang kelima, yaitu Sultan Muhammad Han I Jalabi atau Mehmed Han Chalebi, yang pada waktu itu kemudian kita mengetahui beliau ya itu kemudian ketika mengadakan revolusi untuk memulihkan kembali Kesultanan Utsmani pasca ya dilumpuhkan dalam perang Angora tahun 1402 ya, ketika kekuasaan bapaknya Sultan Bayezid Yildirim itu kemudian digulingkan oleh Emir Timur Leng, sosok penguasa Turko-Mongol yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Dan kemudian dikisahkan bahwa ya Muhammad I Jalabi begitu naik tahta itu kemudian mendapatkan ucapan selamat dan hadiah dari Sultan Muhammad Abu Zayan yang ketiga, penguasa Kesultanan Marinir yang ada di wilayah kota pelabuhan Tangir, Maghribil Aqsa, Maroko. Yang kemudian beliau ini adalah sosok ya anak keturunan dari Sultan Muhammad I Abu Zayan yang merupakan ya Sultan dinasti Marin yang kemudian ya dihidmati oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai Imam Muhammad bin Battutoh. Maka karya-karya dari Imam Ibnu Battutoh diantaranya adalah Tuftahul Nador, Risalah Ar-Rihlah dan juga Kanzul Ulum.
ini kemudian dihadiahkan kepada Sultan Utsmani yang baru naik tahta sekira tahun 1413, memulihkan kembali kondisi Utsmaniyah pasca porak-poranda oleh serangan orang-orang Mongol, yaitu Emir Timurleng dari Samarkand. Dan di situ kemudian kita mengetahui bahwa penguasa Utsmani itu kemudian terinspirasi juga untuk ikut kampanye terkait dengan Islamisasi Pulau Jawa. Maka dikisahkan salah seorang ulama dari Turki namanya adalah Maulana Malik Israil itu kemudian berangkat ya dari wilayah Anatolia ya, sebagaimana yang kemudian diperintahkan oleh Sultan Muhammad Han Satujalabi untuk berangkat ke Pulau Jawa. Maka di Pulau Jawa sudah ada 5 orang duta dakwah. Berikutnya, murid dari Muhammad bin Batutoh yang berasal dari dinasti Marin yang ada di kota Tangir namanya adalah Muhammad ya Al-Maghribi atau Maulana Muhammad Al-Maghribi yang merupakan ya murid dari Muhammad bin Batutoh pun ikut kemudian berangkat menuju Pulau Jawa. Maka sudah ada sekira 6 orang duta dakwah yang berdakwah di Pulau Jawa. Berikutnya pun gemak ya kampanye ya Islamisasi Jawa itu kemudian berkembang pula di wilayah Timur Tengah. Maka salah seorang ulama dari Persia yang kemudian dikenal sebagai Maulana Muhammad Ali Al-Akbar itu pun berangkat menuju Pulau Jawa. Sudah ada sekira 7 orang duta dakwah. Berikutnya ada juga ulama dari Baitul Maqdis Palestina namanya adalah Maulana Aliyuddin dan Maulana Hasanuddin yang berasal dari Baitul Maqdis Masjidil Aqsa Al-Quds Palestina yang pada waktu itu sedang berguru menimba ilmu di wilayah Haramain di Ummul Qura kota Makkah Al-Mukarramah pun ikut kemudian ya menyuarakan dan juga bahkan berangkat menuju ke Pulau Jawa menyambut seruan yang kemudian terkait dengan kampanye Islamisasi Jawa Dwipa. Maka lengkaplah 9 orang duta yang pada waktu itu dipimpin oleh Sayyidul Aulia, pemimpin para aulia, pemimpin para waliullah yang kemudian dikenal sebagai Maulana Malik Ibrahim atau Susuhunan Gresik yang kemudian merupakan pakar dalam bidang ya ilmu pemerintahan dan tata negara. Karena misi politik untuk mengislamkan Pulau Jawa tidak hanya sekadar mengislamkan etnik Jawa pada umumnya, tapi juga membangun kuasa pemerintahan Islam dalam bentuk kerajaan atau kesultanan Islam. Nah, kita lihat ya selain mereka yang kemudian terkoneksi dengan kehalifan Islam Bani Abbasiyah tadi, terkoneksi dengan dunia Islam yang ada di Timur Tengah di Asimah Daulah pada waktu itu, di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Nangru Aceh Darussalam pada masa era kepemimpinan Samudra Pasté juga ada ya keberadaan dari keluarga Bani Abbasiyah. Tadi di awal sudah diungkap bahwa pasca Abbasiyah hancur dengan hancurnya Baghdad pada tahun 1258 atas serangan Tartar Mongol, maka diantaranya ada keluarga Bani Abbasiyah yang bermigrasi ke dunia Islam pada umumnya. Ada yang ke Kairo, ada yang ke Hijaz, ada yang ke Najd, ada yang ke Syam, ada yang ke Hindia, ada juga yang kemudian memasuki wilayah Nangru Aceh Darussalam. Di antaranya adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai Sadrul Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi yang wafat pada tahun 1413. Jadi ada makam keluarga Bani Abbas yang ada di wilayah Nangru Aceh Darussalam. Namanya adalah Sadrul Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi yang merupakan cicit dari Khalifah Al-Mustansir Billah. Khalifah Al-Mustansir Billah tadi sudah disebutkan diangkat oleh ya Al-Malik Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukrari, penguasa dari Mamlukiyah. Kemudian juga Laksamana Laut atau panglima perang dari Mamlukiyah mempusakai Raja Meraskilu sebagai sultan pertama yang ada di Samura Pasté. Maka saat itu Samura Pasté sudah terkoneksi dengan Mamluk dan Khilafah Bani Abbasiyah. Makanya tidak heran kalau keluarga Bani Abbasiyah yang sudah tercerai-berai tadi ada yang kemudian melindungkan diri kepada keluarga dari anak keturunan Samudra Pasté di era kepemimpinan sultannya yang pertama, yaitu Sultan Malikus Soleh Raja Meraskilu. Dan pada berikutnya kita mengetahui bahwa di antara cicit dari Al-Mustansir Billah, Khalifah kaum muslim Bani Abbasiyah semenjak tahun 1261, cicit-cicitnya ada yang kemudian ya bermigrasi sampai ke wilayah Samura Pasté. Di antaranya adalah Sadrul Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi tadi.
Berikutnya yang kemudian kita tadi sudah uraikan terkait dengan Islamisasi Pulau Jawa ya, yang kemudian berlangsung pada awalnya sekira tahun 1404, 1418 para duta dakwah itu mulai berdatangan ke Pulau Jawa. Tadi sudah diuraikan ada 9 orang duta, ada Maulana Ahmad Jamaluddin Husain Al-Akbar, kemudian juga ada Maulana Muhammad Al-Bakir, ada Maulana Malik Ibrahim, kemudian juga adiknya Maulana Ishaq Asmarkan, kemudian juga ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Maulana Muhammad Al-Maghribi yang murid dari Imam Muhammad bin Batuta. Kemudian ada Maulana Muhammad Ali Al-Akbar dari Persia. Kemudian ada utusan dari Utsmani dari Turki, Muhammad Malik Israel. Kemudian ada 2 orang duta dari Baitul Maqdis Palestina, yaitu Maulana Aliyuddin dan Maulana Hasanuddin ya. Dan berikutnya di generasi yang ke-2, 3, dan 4 di antara para duta-duta dakwah tadi ada yang pernah bermukim di wilayah Mesir. Namanya adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliau itu memang dilahirkan di wilayah Kashan di wilayah Persia. Berdakwah pula bersama adiknya yaitu Maulana Ishaq Asmarkan yang kemudian dikenal sebagai Asmarkan, itu berarti Samarkand, di wilayah Turkestan Barat, di wilayah Uzbekistan hari ini. Namun kemudian mereka dipaksa untuk keluar dari Samarkand ketika kekuasaan Emir Timurleng berkuasa, karena dia adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai penguasa yang zalim. Dan dari situ kemudian mulai bermigrasi ke wilayah Barat, dan kemudian itu berguru di kota Makkah Al-Mukarramah, dan juga kemudian mengembangkan dakwahnya untuk kemudian diterima oleh keluarga dari Bani Abbasiyah. Ketika pada waktu itu juga menimba ilmu di kota Kairo. Ya, beliau sempat bermukim di wilayah Kairo sebelum kemudian berangkat kembali ke wilayah-wilayah yang lain, di wilayah Champa Kamboja, Vietnam, kemudian juga di wilayah Jempa, di wilayah Samurapase, sampai kemudian dikirimkan menuju Pulau Jawa oleh Sultan kelima Samurapase yang kemudian dikenal sebagai Sultan Ali Zainal Abidin pertama Bahyansa Ra'u Babdar. Selain itu juga bahkan ada duta dakwah di generasi ketiga dan keempat, di generasi Waliullah Wali Songo tadi, yang bahkan lahir dan berasal dari Mesir. Namanya adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alim, yang kemudian lahir di kota Kairo. Dan bahkan kemudian bapaknya, ayahandanya menjadi salah satu penguasa distrik yang ada di wilayah Ismailiyah yang dekat di pesisir pantai dari terusan Suez. Salah satu distrik kecil di bawah kekuasaan orang-orang Mamluk yang berkhidmat kepada kekuasaan Khalifah Bani Abbasiyah semenjak tahun 1261-1262. Nah, ini kemudian kita melihat bagaimana sosok yang kemudian dikenal sebagai Maulana Malik Ibrahim yang diposisikan sebagai Sunan Gresik tadi, yang kemudian di makamnya yang ada di wilayah Leran Gresik disebutkan bahwa beliau ini merupakan sosok yang digelari Umdah Asgalatin wal Wuzara, yang kemudian bermakna sebagai pondasi para sultan dan para wazir, dan ini merupakan gelar wakil sultan di Kesultanan Samudra Pasai. Jadi menunjukkan bahwa Maulana Malik Ibrahim itu diutus oleh sosok Sultan ke-6 Samudra Pasai tadi, yang namanya adalah Zainal Abidin pertama Bahyansa Ra'u Babdar. Yang terinspirasi dari apa yang kemudian dilakukan oleh bapaknya, yaitu Sultan Malikul Zohir yang pertama, yang menindaklanjuti apa yang kemudian disebutkan oleh Imam Muhammad bin Batuta bagi para penguasa muslim selayaknya untuk segera mengislamkan Jawa Dwipa. Jadi keberadaan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang diposisikan sebagai Umdah As-Salatin wal Wuzara tadi, ini merupakan gelar bagi wakil sultan di Kesultanan Samurapase. Maknanya beliau ini adalah utusan resmi dari Sultan Samurapase. Umdah As-Salatin wal Wuzara tadi itu sebagai pondasi para sultan dan para wazir begitu. Berikutnya sosok yang kemudian wafat pada tanggal 8 April 1419 tadi, Sunan Gresik pun kemudian disebut sebagai Burhanud Daulah Waddin, yang itu kemudian merupakan terjemahannya adalah penerang negara dan agama.
dan ini merupakan gelar kehormatan para pejabat penting negara di era Khilafah Bani Abbasiyah. Yang ini menunjukkan bagaimana koneksi antara Samura Pashe dengan Khilafah Bani Abbasiyah yang ada di kota Kairo pada waktu itu. Nah, berikutnya juga kita mengetahui terkait dengan keberadaan Syarif Hidayatullah yang kemudian semenjak tahun 1440-an itu kemudian lahir di kota Kairo, ya. Pernikahan dari sosok yang dikenal sebagai Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alim dengan sosok putri Sunda yang namanya adalah Nyi Mas Rara Santang binti Pangeran Jaya Dewata Jaya Ningrat Pamanah Rasa Prabuwangi Sri Baduga Maharaja. Lahirlah dua orang anak, Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Kemudian pada tahun 1467 hingga tahun 1470 beliau itu kemudian berguru di kota Mekah, di Haramain, di Ummul Qura Mekah Al-Mukarramah, dan juga berziarah ke kota Madinah Al-Munawwarah, ya. Dan pada tahun 1470 setelah kemudian menempuh pendidikan di wilayah Haramain selama kurang lebih 3 tahun, beliau itu kemudian diajak oleh uaknya, yaitu Pangeran Cakrabuana Raden Mas Walang Sungsang Ki Abdullah Iman yang merupakan ku di padukuhan kota pelabuhan Muara Jati, lereng Gunung Jati, Cirebon, untuk kemudian melangsungkan amaliyah dakwah di wilayah Cirebon tadi. Dan kemudian sekira 9 tahun berikutnya beliau itu kemudian dimahkotai sebagai penguasa Islam yang ada di Cirebon. Maka semenjak tahun 1479 Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati tadi itu tidak mau lagi tunduk kepada kekuasaan kakeknya, yaitu Prabuwangi Sri Baduga Maharaja yang ada di kuasa kerajaan Sunda Galuh yang ada di wilayah Kawali, wilayah Ciamis. Dan pada waktu itu kemudian beliau ditetapkan pula oleh Sunan Ampel, yaitu kita ketahui sebagai Syahid Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat bin Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, itu sebagai sosok penguasa Islam yang ada di kota Cirebon di bawah kekuasaan kerajaan Islam Ceng Cirebon. Dan itu kalau kita perhatikan lebih lanjut berkuasa di Keraton Pakungwati Carubanagari dengan gelar kehormatan Panatep Panatagama Rati Bumi Sunda ing Jawa Kulwan, yang mananya Panatep Panatagama itu pelaksana hukum-hukum keagamaan, yang mananya setara dalam tinjauan fikih itu sebagai Qaimuddin, pemimpin pelaksana penegak agama, penegak syariat, pelaksana hukum syariat. Jadi Qaimuddin itu diterjemahkan secara bebas dalam konteks bahasa Sunda, bahasa Jawa itu sebagai Panatep Panatagama Rati Bumi Sunda yang berkuasa di wilayah Sunda atau Tatar Sunda ing Jawa Kulwan, yang mananya ini adalah yang ada di Jawa sebelah kulon, Jawa sebelah barat atau Jawa Barat. Mananya Panatep Panatagama Rati Bumi Sunda ing Jawa Kulwan maknanya adalah pelaksana hukum-hukum agama di Tatar Sunda di Jawa bagian barat. Itu seperti itu. Itu semenjak tahun 1479, dan Syarif Hidayatullah ini itu dilahirkan di kota Kairo. Bahkan bapaknya Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alim pernah diposisikan sebagai amir atau penguasa di kota Ismailia, salah satu distrik kecil yang ada di tepian terusan Suez yang berkhidmat kepada kekuasaan Kesultanan Mamlukiyah yang merupakan pelindung dari Khalifah Bani Abbasiyah yang ada di kota Kairo. Dan kemudian pada tahun 1525 hingga tahun 1552 Islamisasi wilayah kota pelabuhan Wahanten milik mertua dari Syarif Hidayatullah, yaitu sosok yang kemudian dikenal sebagai Sang Surasawan bin Prabuwangi Pamanah Rasa Jaya Dewata Sri Baduga Maharaja. Karena Syarif Hidayatullah itu menikahi putri dari Sang Surasawan, namanya adalah Nyi Mas Kaunganten, punya anak yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Sabah Kingkin Maulana Hasanuddin. Nah, Islamisasi dilangsungkan oleh ayah dan putranya tadi, yaitu Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dan Pangeran Sabah Kingkin Maulana Hasanuddin. Hingga tahun 1552 berdirilah kekuasaan Kesultanan Banten di bawah kepemimpinan Pangeran Sabah Kingkin Maulana Hasanuddin bin Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dan ini
ada kaitannya juga dengan upaya untuk pengepungan kota pelabuhan Sunda Kalapa tahun 1527, dan terjadilah apa yang kita ketahui sebagai peristiwa tanggal 22 Juni tahun 1527. Menantu dari Sarpedetullah yaitu Fadilah Azmat Khan atau kita ketahui sebagai Fatahillah mengusir orang-orang Portugis di Sunda Kalapa. Dan pada waktu itu kemudian kita mengetahui bahwa salah seorang di antara pasukan yang dilibatkan dalam upaya penaklukan Sunda Kalapa dan mengusir orang-orang Portugis, itu ada yang kemudian disebut sebagai Raja Keling dengan membawa orang-orang Keling dari wilayah Gujarat, dari wilayah Hindia, yang semenjak tahun 1517 sudah menyatakan baiat taatnya kepada Khalifah Yafuz Sultan Selim yang menggantikan kedudukan Khalifah Al-Mutawakkil Allah yang ketiga yang ada di kota Kairo. Dan pada waktu itu Yafuz Sultan Selim mempusakai kekuasaan Khalifah yang ada di Istanbul dan beralih dari Abbasiyah ke Utsmaniyah. Dan kita mengetahui semenjak tahun 1567 Syarif Hidayatullah pun kemudian mendudukan wilayah Galuh yang pada waktu itu dipusakai oleh pamannya sendiri yang kemudian dikenal sebagai Ki Tapak Sakti Raja Sanggara atau Sunan Rahmat, atau orang Sunda mengenalnya sebagai Ki Hyang Santang. Karena pada waktu itu kakeknya yang kemudian dikenal sebagai Prabu Wangi Pamanah Rasa Jaya Dewata Tribaduga Maharaja itu sudah kemudian mandeg pandito begitu menuju wilayah yang kemudian ada perselisihan di antara para sejarawan, apakah kemudian ngahyang di wilayah Leuweung Sancang Garut ataukah kemudian berlabuh itu di wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Jampang di wilayah Sukabumi. Dan setahun kemudian pada tahun 1568 sosok yang kemudian dikenal sebagai Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati duta dakwah generasi yang ketiga dan keempat di generasi Wali Songo tadi itu kemudian wafat setelah wilayah semua Tatar Sunda seluruh wilayah Jawa Barat itu sudah kemudian disublimasi dengan kekuasaan Islam. Bahkan pada tahun 1579 cucu dari Kesultanan Banten yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Pasarean Maulana Yusuf bin Pangeran Sabakingkin Maulana Hasanuddin bin Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati menaklukkan Keraton Pakuan yang ada di Bogor dengan menaklukkan kekuasaan dari Prabu Surya Kancana. Bahkan dikisahkan menurut sejarawan Goliath dari Perancis ada 20 orang ahli militer dari Turki Utsmani yang dipimpin oleh Maulana Jodah. Maulana Jodah itu mananya adalah sosok laksamana laut yang berasal dari kota pelabuhan Jeddah yang semenjak tahun 1517 itu sudah dikuasai oleh armada laut pemerintahan Kekhalifahan Islam Turki Utsmani. Maka sudah nampak jejak-jejak hubungan antara kekuasaan-kekuasaan Kesultanan Islam yang ada di wilayah Aceh, Sumatera, dan juga kekuasaan Islam yang ada di Jawa Dwipa. Bahkan kemudian dalam posisinya seperti itu dikisahkan bahwa Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati mengalami pembaiatan taat kepada para khalifah semenjak era Khalifah Mutawakkil Allah yang ketiga dari kota Kairo Bani Abbasiyah, kemudian Yafuz Sultan Selim Al-Awwal dari Kesultanan Kekhalifahan Islam Utsmaniyah, dan juga putranya yaitu Khalifah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Itu yang kemudian dikisahkan oleh salah seorang filolog dari Cirebon yang kemudian memberitakan bahwa Syekh Syarif Hidayatullah pun sudah menyatakan baiat taatnya kepada Khalifah Bani Abbasiyah dan Khalifah Bani Utsmaniyah.